Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk, dosen Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas shortcourse di pertemuan kedua dan juga ketiga terkait dengan proposal dan juga memaparkan aset-aset yang ada di daerah Blok Agung ini sehingga nanti bisa dibuat penelitian lebih lanjutan, artinya gitu. Baik, langsung saja terkait dengan penelitian ini aset Blok Agung. Ini saya sudah menulis peta aset Blok Agung. Ini kalau dilihat dari sana terbalik ini ya. Ini peta aset Blok Agung sudah kita tulis dan juga ada peta wilayah-wilayah yang nantinya ini adalah sebagai aset-aset yang ada di Blok Agung ini. Oke. Di sini ada bendungan, terus di sini juga ada perahu hias, sini juga ada bendungan lagi. Kalau ini bendungan utama yang sangat besar sekali, kalau ini adalah bendungan kecil ya, yang mengarah ke sub-sub sungai, dan ini ada gorong-gorong, ini masyarakat ya, dan ini mebel ya, mebel. Dan juga ini adalah apa ini? Oh ya, pertambangan pasir, tambang pasir. Ini menambang pasir, dan juga ini sungai, dan ini persawahan ya, persawahan, dan ini pesantren Darussalam Blok Agung, pesantren terbesar ya, dan ini sekolahan yang ada di Blok Agung, meliputi SMK, SMA, dan juga ini masih banyak sekolahan kecil, sekolahan lagi juga di sini masih banyak juga. Dan ini gedung Institut Agama Islam Darussalam atau kampus ini, sehingga ini adalah aset yang mungkin aset besar yang dimiliki oleh Desa Blok Agung ini. Oke, baik. Ini saya akan terangkan terkait dengan peta aset Blok Agung ini. Jadi Blok Agung ini adalah desa atau dusun, sebelumnya adalah dusun yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, di ujung Pulau Jawa sebelah selatan. Kalau kita katakan adalah Blok Agung yang letaknya adalah di Banyuwangi Selatan ini. Nah, terkait dengan ini, saya akan mensinkronkan terkait dengan aset Blok Agung ini dengan beberapa model pada aset yang terdiri dari 4 kemarin itu. Yang pertama adalah aset individu dan sosial. Ya. Ini aset individu sosial. Ini sudah kita petakan Blok Agung itu terkait dengan aset individu dan sosial. Yakni ada petani cabai ya, terus juga penjahit, terus juga ada pembuatan gorong-gorong ya, terus juga penambangan pasir, dan juga mengaji ya. Ini adalah aset individu dan sosial yang dimiliki oleh Blok Agung. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aset sumber daya alam. Nah, untuk Blok Agung ini, letak Blok Agung itu ada di sebelah selatan yang dekat dengan gunung, dan juga dekat dengan pantai alias laut gitu. Sehingga sangat bagus sekali sumber daya alam yang ada di Blok Agung ini. Di antaranya adalah bendungan air ya, bendungan air yang sangat besar, peninggalan pada zaman Belanda dulu sampai sekarang masih kokoh dan sangat besar sekali, mungkin bisa dikategorikan terbesar, bendungan terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini.
Yang kedua adalah pertanian, ya, sumber daya alam pertanian. Selain itu juga pertanian sangat banyak sekali yang ada di Blok Agung ini, di sekeliling ini masih alami, semuanya masih banyak pertanian. Terus juga perikanan. Nah, perikanan juga ada di Blok Agung ini terkait dengan aset sumber daya alam. Ini saya ambil ini yang terlihat dan besar gitu ya. Yang ketiga terkait dengan aset budaya dan agama. Ini ada perahu balap dan perahu hias itu terkait dengan budaya. Ini kita dilakukan setiap setahun sekali untuk budaya, perahu hias dan perahu balap. Ini sangat ramai sekali. Dan juga terkait dengan agama, ini ada pesantren Darussalam Blok Agung. Ini pesantren yang sangat terkenal sekali karena mungkin bisa dikatakan dengan pesantren terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, dan juga banyak santri, kurang lebih 6 ribuan lebih santri yang ada di Blok Agung ini, sehingga untuk aset agama sangat bagus, dan TPQ atau masjid itu sangat banyak sekali di sekeliling ini atau di Dusun Blok Agung. Selain itu juga banyak pura, ternyata banyak pura. Kenapa? Karena sebelum atau mula yang di Blok Agung ini ada emang mayoritas adalah Hindu. Dulu adalah Hindu. Sebelum adanya pondok pesantren Blok Agung ini, dulu adalah mayoritas adalah Hindu. Namun sudah berkembang untuk masuk pesantren yang ada di Blok Agung ini, maka mayoritas penduduk yang ada di Blok Agung ini adalah Islam, sehingga untuk Hindu minoritas sekarang. Sehingga gitu masih banyak pura-pura yang ada di sekeliling Blok Agung ini. Terus yang keempat adalah aset ekonomi dan masyarakat. Nah, aset ekonomi masyarakat ini adalah perdagangan, terus pertanian, juga ada mebel, juga ada mengajar, ya, terus juga perikanan dan juga industri. Nah, sehingga ini asetnya sangat bagus sekali untuk dikembangkan terkait dengan aset Blok Agung ini. Nah, saya melihat dari aset yang sangat banyak ini, maka saya mengambil satu topik yang sangat mungkin membuat saya menarik, yakni adalah pemanfaatan lahan kosong menjadi sumber pertanian, ya. Jadi menjadi sumber kehidupan masyarakat dalam bentuk pertanian, maksudnya gitu. Ini saya ambil ini karena ada di desa saya sendiri, di lingkungan saya sendiri maksudnya. Kami dengan beberapa orang, yakni dalam asosiasi remaja masjid ini, melihat ada satu tempat yang sangat mungkin bagus kemarin itu, yakni ada tempat lahan kosong dekat sungai gitu, namun lahan kosong ini memang lama tidak dipakai gitu, karena yang mempunyai lahan tersebut sudah sangat tua sehingga tidak bisa untuk mengelola dari tanah tersebut, sehingga kita punya unek-unek dan gambaran bagaimana kalau memang kita buat tanah tersebut untuk produktif, karena bisa dibuat aset gitu, sehingga kita buat lahan bercocok tanam. Kita di sana dengan lahan kosong itu kita rubah, kita sulap tentunya dengan lahan yang sangat produktif, yakni kita ini sudah terjadi, maksudnya sekarang sudah proses gitu. Kita tanami dengan sayuran, cabai, pare, gambas, ya, dan masih banyak sekali tanaman yang kita tanam gitu. Artinya ke depan ini kita mau membuat sebuah wisata. Karena Banyuwangi ini adalah terkenal dengan wisata dan banyak sekali wisata-wisata yang ada di Banyuwangi ini, maka kita mau membuat
ini ya, bersama kelompok atau remaja masjid ini membuat wisata petik sayuran segar ya dari lahan kosong tadi. Ini sudah proses, mungkin kurang lebih kalau kita lihat mungkin 1 bulanan lagi sudah mulai serentak panen. Yang sekarang masih sudah panen, cuma masih awal ini panennya, dari panen gambas, pare dan beberapa itu sayuran-sayuran yang setiap hari bisa diambil itu. Ini menurut saya sangat produktif sekali dan saya buat untuk penelitian dulu itu, dan kita praktekkan dengan adanya pertanian lingkungan ini bisa membuat aset yang ada di Blok Agung ini bisa tumbuh bagus lagi dan bisa bermanfaat kepada masyarakat itu tentunya. Sehingga itu nanti topik yang mungkin akan saya ambil tema dan juga kita lanjutkan dengan penelitian ABCD nanti, sehingga biar lebih baik lagi tentunya untuk pengelolaan selanjutnya. Terima kasih. Itu peta aset Blok Agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.